Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fernaldi. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyiaran digital sedang digencarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, ada penerapan teknologi penyiaran digital diharapkan memberikan efisiensi menggunakan spektrum frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang berlipat kali lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Dengan demikian, teknologi digital untuk penyiaran televisi dan radio memberikan peluang yang besar terhadap ketersediaan ruang bagi penyelenggaraan penyiaran, baik mengembangkan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung pada master plan penyiaran analog. Tidak kalah pentingnya, teknologi penyiaran digital kemungkinan menanggung menara pemancar beserta untuk menyalurkan semua program siaran pada suatu wilayah layanan, sehingga akan tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di masyarakat pun akan lebih baik merata. Di sisi lain, digital penyiaran ini dalam praktiknya juga dapat sepenuhnya menguntungkan sebagaimana teori di atas kertas. Ada beberapa hal yang terjadi kekurangan dalam praktik digitalisasi penyiaran. Pertama, kendala operasional dalam proses migrasi total dari teknologi analog menuju digital sangat terkait dengan kesiapan mayoritas penonton televisi di Indonesia yang masih menggunakan televisi analog. Proses total digital karena mau tak mau kebijakan simulasi harus memperhatikan kecukupan waktu, lama jangka waktu. Simulasi harus dibedakan antara daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju, sehingga dapat ditinjau kembali sesuai kesiapan masyarakat dan penyelenggara, sehingga kita pada akhirnya TV analog dapat dihentikan secara total, tidak menimbulkan kesenjangan baru. Bahkan jika masyarakat belum sepenuhnya siap, perlu dibuka kemungkinan lain, yakni tidak harus dilakukan total switch off pada televisi analog. Dengan demikian, perlu dikaji alternatif yang bisa dikembangkan selain semata-mata arah menuju total switch off. Tentunya dengan melihat kondisi masyarakat di lapangan yang tersebar di seluruh wilayah dengan potensi literasi teknologi yang tidak seragam. Apabila pilihannya hanya dilakukan penghentian secara total siaran analog pada tahun tertentu, sebagaimana roadmap Kominfo yang mengharuskan total switch off tahun 2018, dikhawatirkan dengan analog switch off dan ternyata masih ada kelompok masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau digitalisasi. Akibatnya komunitas tersebut sama sekali tidak dapat menerima siaran televisi. Padahal penyiaran adalah hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Repotnya, para pemegang keputusan di Indonesia sering menggunakan pandangan simplistik. Mereka senantiasa mengira bahwa kehadiran teknologi secara otomatis mendatangkan kesejahteraan tanpa mempertimbangkan tautan pasyarat sosio-kulturnya. Padahal bagaimana mungkin sebuah negara akan berhasil mengadopsi teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama jika struktur sosialnya non-egaliter, belum lagi karakter kultural masyarakatnya masih patrimonialistik. Kedua, bagi lembaga pengelolaan penyiaran dalam jangka pendek, digitalisasi juga mengakibatkan kerugian secara teknis seperti dilansir Harian Bisnis Indonesia Selasa tanggal 10 bulan 4 2012, kerugian justru berasal dari pemancar televisi lama yang tidak dapat digunakan pasca migrasi digital. Seluruh matristum televisi, usia operasional stasiun televisi beragam, mulai dari 5 tahun hingga 8 tahun.
Kalau diibaratkan kami ini dukung dulunya kos, lalu berusaha keras untuk membeli rumah. Nah, sekarang kami diminta untuk meninggalkan hunian dan kembali kos. Teknologi penyiaran digital juga menurut keahlian khusus penggunaannya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dalam digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis ini sangat banyak mengoperasikan teknologi analog. Dalam banyak kasus, operator senior yang berpendidikan belum mengikut kebaruan teknologi atau secara pribadi tidak mengikuti perkembangan teknologi, pada akhirnya akan tersisih dan tidak. Dampak ini yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan pada operatornya. Jika tangga operator lama bertahan dengan kemampuan teknologi analog, maka teknologi digital tidak akan berfungsi optimal. Dengan demikian, kelemahan fungsi teknologi digital salah satunya adalah ketergantungan yang tinggi terhadap keterampilan operatornya. Infrastruktur dan teknologi digital dalam sistem penyiaran memiliki banyak keunggulan dibandingkan struktur dan teknologi analog. Kelebihan tersebut adalah efisiensi menggunakan frekuensi hingga dapat meningkatkan jumlah channel program, kualitas gambar yang suara yang lebih baik, penambahan jenis ragam layanan audio, video, data, serta dukungan konvergensi televisi dengan berbagai perangkat teknologi informasi lain. Migrasi teknologi penyiaran dari analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan siapapun infrastruktur dan teknologi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pemilihan jenis atau standar teknologi yang tepat, pemahaman atas kelebihan dan kekurangan teknologi digital, serta kesiapan aspek non-teknologis seperti kondisi sosial ekonomi, literasi masyarakat, dan payung regulasi yang menandai akan menjamin semua stakeholder yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat, tidak akan dirugikan oleh proyek digitalisasi penyiaran. Sebaliknya, dengan terpenuhnya keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi, digitalisasi penyiaran diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi dunia penyiaran di Indonesia. Sebagai rekomendasi, proyek digitalisasi penyiaran harus menjadi momentum untuk membangkitkan dan menata infrastruktur dan teknologi nasional, khususnya di bidang penyiaran. Dalam kaitan ini, perlu kebijakan teknologi penyiaran yang harus jelas di Indonesia. Arah kebijakan teknologi penyiaran setidaknya menjadi panduan semua stakeholder untuk mengantisipasi teknologi global sekaligus mendorong pertumbuhan produksi perangkat infrastruktur penyiaran buatan dalam negeri ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.